Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tentunya Bapak Ibu guru hebat, mohon izin, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Andi Nurfalah pada kesempatan kali ini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan mendiseminasikan, akan berbagi ilmu, sharing, karena saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah hebat, luar biasa menjadi pembimbing saya dalam proses pembelajaran. Namun tentunya ini bagian dari proses saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Juga tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Walaupun sedikit, tapi memberikan ruang untuk perubahan, itu adalah hal yang tentunya memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Namun sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Berdoa mulai. Ya, selesai Bapak Ibu hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1 budaya positif. Diseminasi pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif. Budaya positif tentunya menjadi bagian dari hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di lingkungan masyarakat, Bapak Ibu guru hebat tentunya sudah melaksanakan, di lingkungan sekolah, juga di lingkungan keluarga. Nah, di sini ruang menjadi guru penggerak, titik tekannya adalah bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, ya. Bapak Ibu guru hebat, berkolaborasi adalah peran utama dalam mendukung atau mensupport demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat, tentunya budaya positif ini sudah terlaksana dengan baik. Namun tentunya perlu kebersamaan, perlu kolaborasi, saling mendukung agar budaya itu bisa terselenggara dengan baik, agar pola itu menjadi sebuah karakter. Saya pernah membaca dalam salah satu tulisan terkait kurikulum di 15 negara, bagaimana pembiasaan, bagaimana sebuah karakter itu lahir dari pembiasaan. Maka berkolaborasi adalah ruang kebersamaan sehingga pola itu bisa tersusun dengan baik. Budaya positif ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya sekali lagi bersama Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, kita akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif tentunya dimulai dari apa yang hari ini kita akan pelajari. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi. Jadi semua yang ada dalam bulatan ini akan sangat berpengaruh terhadap budaya positif yang tercipta dalam sebuah lingkungan. Khususnya Bapak Ibu guru yang hebat, khususnya di lingkungan kita di SD Negeri Pajajaran. Bagaimana kita sebuah kolektivitas, baik itu guru, baik itu siswa ataupun kepala sekolah, itu akan sangat mendukung terhadap budaya positif di SD Pajajaran. Tentunya kita semuanya terlaksananya budaya positif sangat didukung sekali oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Ini budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya, nilai-nilai atau keyakinan universal ini tidak ada yang akan menyelisihi. Semuanya bakal sepakat, semuanya tidak akan ada yang menolak. Semuanya mendukung, semuanya bisa, semuanya saling mensupport. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Maka, sebagai guru kita berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Tentunya kita semuanya mengawali budaya positif ini dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini sebagai bagian dari teori kontrol. Maka, guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa.
Ya, Bapak Ibu punya harapan tentunya untuk anak-anaknya. Ada punya harapan atau tidak? Punya. Boleh ada yang berbicara harapan apa sih terhadap perilaku siswa? Coba boleh berbicara. Harapan apa yang diinginkan atau apa yang diinginkan dari perilaku siswa? Jadi anak yang disiplin. Iya, satu boleh, bagus. Boleh Bapak? Berbicara yang sopan dan santun. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh aplaus untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, berbicara yang santun, disiplin ya Bu ya? Disiplin, berbicara yang santun, itu kan bagian dari budaya positif. Ya, ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu guru yang hebat? Ya? Nah, bagus, betul. Tanggung jawab juga itu adalah bagian dari budaya positif. Nah, kita nanti akan bahas. Itu sebagai pengantar awal. Karena tentunya setiap kita, ya Bapak Ibu guru, sudah menjadi guru dalam waktu kurun yang lama. Nah, ada hal-hal yang menjadi harapan. Nah, itu sesuai yang guru harapkan tadi. Disiplin, berbicara positif, bertanggung jawab. Itu adalah harapan-harapan guru terhadap perilaku siswa, dan harapan itu bagian dari cara untuk mengontrol apa yang ada terjadi di kelas. Nah, Bapak Ibu guru, ini perubah pembelajaran dengan paradigma yang baru. Sudah pernah mendengar? Saya yakin sudah, tapi ya ini kita akan pelajari lebih dalam lagi, dan tentunya saya juga sangat mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu guru semuanya. Nanti boleh jika ada yang harus ditanyakan, boleh langsung angkat tangan gitu ya. Jika ada yang harus ditanyakan kepada kami, kepada saya khususnya, karena itu adalah nutrisi saya gitu. Kalau ada yang bertanya, insya Allah bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun kolaborasi juga gitu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pembelajaran yang dirancang. Bapak Ibu suka merancang kan? Suka merencanakan? Suka? Suka ya, pasti ya. Nah, dalam kehidupan juga kan ada yang direncanakan gitu ya. Merencanakan jangka panjang. Nah, maka Bapak Ibu suka merancang. Nah, pembelajaran diferensiasi pernah mendengar? Pasti. Ya kan berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan. Ya, sudah kan ya? Sudah dilaksanakan? Saya yakin itu sudah dilaksanakan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang hari ini menjadi harapan besar dari pemerintah terkait profil pelajar Pancasila. Sudah tahu lagunya kan? Kita akan nyanyikan, Bapak Ibu. Semuanya ada yang mau ke depan? Cukup? Mau bareng-bareng? Ya, siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, iman dan bertakwa Tuhan yang dan mekan global, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini berarti kan Bapak Ibu guru yang hebat sudah tahu terkait profil pelajar Pancasila. Nah, tinggal kita semuanya bersama-sama memahami terus, menggali terus, menguatkan terus, karena kan ya kenapa sih ada diseminasi, diantaranya adalah bagaimana cara kita terus mengetuk otak kita agar ingat gitunya. Karena kan yang namanya manusia mah kadang ada penyakit lupa gitu, kadang lupa. Nah, ini jadi pembelajaran dengan paradigma yang baru, artinya paradigma itu mindset atau pola pikir, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kalau kemarin di modul awal ya Bapak Ibu guru yang hebat, saya mempelajari terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu layaknya petani. Nah, ada yang suka bertanam? Saya suka. Alhamdulillah. Bapak pernah bertanam apa, Pak? Padi, jagung, kemudian kacang. Wow, luar biasa, banyak sekali. Nah, Bapak, kalau yang Bapak ketahui, lebih baik
yang mana yang harus lebih didahulukan? Bibitnya atau cara menanamnya atau pupuknya? Yang pertama bibit. Bibit terus? Bibit, kemudian pupuknya, kemudian Ya. caranya. Ini soalnya ketika berjalan terkadang ada selalu masalah seperti hama. Iya, betul. Nah, kalau bibitnya kurang bagus tapi cara menanamnya bagus, itu akan hasilnya bagus tidak? Bagus. Bagus. Kalau bibitnya bagus tapi cara menanamnya serta mengurusnya tidak bagus, bakal bagus tidak? Tidak apa? Nah, jadi saling mendukung. Tapi tentunya ketika misalnya bibitnya tidak bagus, tapi cara menanamnya serta mengurusnya bagus, insya Allah kan ya? Sepakat Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi saya ketika kemarin memahami terkait filosofi di Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa katanya guru itu layaknya petani yang menanam. Jadi bibit apapun kalau ya nah gitu. Nah, betul Bu. Jadi bibit apapun diberi nutrisi yang bagus gitu ya, nah, betul, diolah dengan baik, maka akan bagus gitu. Begitu pula mungkin anak nanti ya, sesuai dengan kebutuhan itu. Dalam konteks Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai petani, layaknya sebagai petani. Itu tugas guru ya Pak? Iya, betul Bu. Nah itu Bu, betul. Jadi tugas guru itu tadi merancang itu kan sama dengan mempersiapkan gitu ya, dengan kebutuhan murid. Nah, ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kadang ya, disiplin positif itu kadang orang ketika mendengar disiplin itu tidak nyaman gitu. Orang tidak seakan-akan bukan penghargaan atau target dari sebuah pencapaian. Maka disiplin positif merupakan sebuah pendekatan mendidik anak dengan membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri sehingga anak mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal karena adanya motivasi intrinsik bukan merupakan ekstrinsik. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa adanya ancaman dan hukuman dari luar. Nah, sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan itu adalah cara untuk mendisiplinkan anak. Namun tentunya cara untuk mendapatkan kepatuhan itu harus melakukan pendekatan dengan baik-baik. Ya, jadi agar muncul nanti kontrol diri gitu. Jangan ada paksaan, nanti pastikan tidak ada ancaman dari pihak luar. Misalnya kalau kita makan kadang misalnya pernah melihat Bapak Ibu guru yang hebat, pernah lihat di televisi ada iklan bagaimana guru itu jahat, melotot gitu ya. Bapak Ibu pernah lihat ada guru mempelototi siswa gitu ya. Nah gitu, di film itu kan ada ya Bu ya. Ya gitu, dipelototi gitu. Nah itu apakah iya, nah gitu. Itu kan pada akhirnya memang ancaman isyarat itu kadang bisa menjadi tekanan dalam diri gitu. Jadi, nah makanya disiplin positif itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal karena adanya motivasi intrinsik. Nah ini yang kita harus berkolaborasi bersama agar kesadaran belajar itu memang lahir dari dalam gitu, bukan lahir dari ulah kapaksa gitu ya. Betul Bu. Jadi ulah kapaksa, tapi memang karena motivasi intrinsik itu, motivasi dari dalam itu suatu hal yang harus dibentuk, ya tetap kita juga tetap harus memberikan asupan-asupan gitu ya. Misalnya terkait pemahaman kepada anak gitu ya. Nah itu. Jadi disiplin positif ini harapannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak. Maka ketika kita, ya Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan, maka pastikan kita berusaha menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak tanpa ada ancaman. Nanti insya Allah kita akan belajar juga. Mungkin Bapak Ibu banyak buku yang dipelajari.
Nah itu ya Bapak Ibu untuk disiplin positif. Kenapa sih disiplin positif juga dilaksanakan? Karena tentunya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Ketika proses pembelajaran, proses penguatan budaya itu bisa berjalan dengan baik, semua ini akan bisa terlaksana gitu. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu pernah mendengar? Oh, alhamdulillah pasti pernah mendengar kan Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat ada yang platform Merdeka Belajar. Nah, itu kan juga ada. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, mohon izin saya ingin membacakan kembali, menyampaikan ulang terkait kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan? Punya. Wah, banyak. Setiap orang punya kebutuhan kan? Banyak sekali, tidak terhingga gitu ya. Selama hayat masih dikandung badan, aya banyak kebutuhannya. Nah, itu. Jadi pasti yang namanya manusia ada kebutuhan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini universal gitu ya. Semua mengakui bahwa fitrahnya manusia, hatinya manusia itu pasti muncul ini. Yang pertama bertahan hidup. Ada yang masih bertahan hidup hari ini? Masih kan? Nah, Bapak Ibu mengajar ke sekolah itu bagian dari cara bertahan hidup, kan? Setuju atau tidak? Nah, kan bertahan hidup bahwa kita punya harapan besar. Meskipun mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat, saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat kadang ada yang sedang flu ya, ada yang sedang sakit, ada yang sakit hati. Betul, ada yang sakit. Itu kan itu kenapa datang ke sekolah? Itu cara untuk bertahan hidup, bertahan terkait motivasi hidup gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Makanya secara garis besarnya orang kalau ditanya ingin meninggal kan jarang yang mau kan. Makanya bertahan hidup sampai kapanpun bertahan hidup. Gitu kan, ada orang yang aduh sudah ingin cepat-cepat meninggal gitu Bu. Nggak mau, aku mah Gini. Nah, ingin cepat-cepat kaya itu kan bertahan hidup. Maka ketika orang sudah ingin meninggal, itu masalah tidak Bapak Ibu? masalah. Nah, ini kan masalah gitu ketika orang sudah. Yang kedua, yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, gimana rasanya dicintai? Senang sekali. Gimana Bapak Ibu rasanya disukai? Nah, ada yang pusing. Wah, kenapa orang Ini mah sudah ada yang Nah, misalnya nih, kan ini kebutuhan dasar nih. Ketika ternyata rasa kasih sayang dan rasa diterima malah rudet, malah pusing, ini ada masalah. Ibu ada masalah tidak? Ada. Nah, coba. Ini kan kebutuhan dasar. Artinya rasa sayang dan rasa diterima adalah suatu hal yang mutlak dimiliki, disukai, dirasakan oleh setiap manusia. Itu teh hak harusnya Seseorang teh menghargai. Nah, itu Nah. setuju pisan. Orang tehnya jadi seorang sih. Iya. Lanjut. Nah, manusia itu kebutuhan dasarnya penguasaan. Bapak Ibu guru yang hebat, penguasaan itu saya yakin hari ini sudah dilakukan. Bapak Ibu guru yang hebat punya HP? Punya Kalau HP-nya diambil oleh orang lain gimana rasanya? apa teh sedih gitu. Oh. Bapak Ibu guru punya siswa? Punya. Nah, gitu kan ketika hari ini dalam proses pembelajaran, penguasaan bisa hak milik, bisa penguasaan apapun itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Ketika apa yang dimiliki diambil, itu marah tidak? Ya. Marah ya. Nah, itu kan Manusiawi. nah, ini kebutuhan dasar. Jadi kalau kita hari ini memiliki barang, memiliki segala sesuatu, lalu kita tidak mempunyai rasa kepemilikan, maka si kebutuhan dasarnya ada masalah gitu. Ya, maka nah iya betul. Maka ini adalah penguasaan itu hal yang mutlak. Seperti Bapak Ibu sedih gitu kadang-kadang HP-nya ketinggalan di rumah. Nah, itu kan karena ada penguasaan. Betul ya Bu Ibu kepala? Betul. Nah, itu kan. Ya. Apa? Bapak apa? Nah, ini kan
Misalnya yang paling mudah ya Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru hebat sudah melakukan perjalanan panjang dalam kehidupan gitu ya. Misalnya pasangan direbut orang lain itu berat itu. Nah ini kan karena apa? Itu karena penguasaan. Jadi itu ya Bapak Ibu guru yang hebat. Kita lanjutkan, siap? Ya, oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Setiap manusia ingin bebas. Betul tidak? Betul. Betul. Misalnya apa Bapak Ibu? Bebas bermain. Nah, betul. Wah, luar biasa ini. Walaupun Bapak usianya sudah walaupun usia Bapak kan sudah tidak kecil ya. Biasanya anak kecil yang bermain, tapi kan dasarnya manusia, usia Bapak kan 30 misalnya ya. Masih ingin bermain kan Bapak kan? Nah, betul. Kan Bapak Ibu misalnya usianya sudah bukan anak kecil lagi, hari ini sudah menjadi guru senior misalnya, tetap bermain itu ya bebas, itu kebebasan itu sifat dasarnya manusia. Meskipun ya Bapak Ibu guru yang hebat ya pernah melihat ya ada nenek-nenek gagayoran gitu ya. Itu kenapa? Gagayoran teh apa? Apa? Oh ya, ayunan betul. Iya. Ya. Ya betul, ayunan kadang senam jingkrak-jingkrak gitu ya. Padahal kan kadang ya. Nah, betul. Itu kan kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah berharap kebebasan. Tidak ada penekanan. Artinya bahwa nanti kebebasan itu bagaimana kita menghadapi kebebasan itu gitu. Dalam hal ini setiap manusia itu mengharapkan kebebasan. Kebebasan bermain, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpendapat, betul, kebebasan untuk belajar, kebebasan mendapatkan pelayanan, proses pembelajaran dalam hal ini kita sebagai guru. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Bapak Ibu, senang hari ini? Senang. Wah, senang sekali. Walaupun nggak senang, tetap senang. Harus senang. Nah, artinya bahwa kebutuhan dasar manusia itu selalu mengharapkan kesenangan. Bapak Ibu, kira-kira kalau dalam proses pembelajaran, senang itu ketika apa? Ketika murid mengerti pembelajaran yang diberikan. Nah, yang pertama tentunya kita sebagai guru itu mendapatkan siswa yang memahami materi yang disampaikan. Senang? Senang sekali. Nah, itu kan artinya ketika muncul rasa senang, itu kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Itu dalam aspek pembelajaran. Ada lagi tambahan? Senang kalau dijual sama Anda tidak berantem. Nah, betul. Yang kedua, senang ketika anak-anak itu berperilaku baik. Ya, sebagai guru tentunya sangat bahagia sekali ketika seluruh siswa berkegiatan dengan lancar, kan? Tuntas misalnya ya, tidak ada keributan, tidak ada silih dorong. Betul, Ibu Yuk guru yang hebat. Ya, Ibu senang ketika ada teman-teman berkegiatan lancar, Bu Guru, Bu Lilis? Senang sekali. Senang sekali. Jadi itu kebutuhan dasarnya. Nah, seperti tadi Bu Guru ada yang bilang dikasih hadiah. Siapa yang pernah dikasih hadiah? Bagaimana rasanya? Nah, senang. Keinginannya Bima senang. Nah, itu sifatnya manusia kan? Ya, suka jago aku mah. Itulah sifatnya manusia ketika diberi hadiah kesenangan. Kesenangan itu adalah mutlak yang harus didapat. Makanya Bapak Ibu guru yang hebat, mengajar itu kan bagian dari kesenangan kan? Iya. Senang mengajar? Senang. Senang, ya. Itu profesi. Nah, betul kan dari dalam hati sudah muncul, lalu ada faktor penguat, yaitu karena kita hari ini memilih profesi sebagai guru. Jadi lihat yang ninggal nu motah senang, ningali nu tidak sesuai dengan harapan senang, ningali teman bawa makanan senang, ningali lihat siswa yang ada keributan senang. Iya betul, tetap senang gitu ya. Kenapa? Karena kita senang. Siswa tersebut ada interaksinya. Nah betul, Aktif dengan siswa betul. lain.
Iya, jadi murid Bapak Ibu guru itu aktif gitu ya. Bapak Nah. lihat Ahmed juga ketika matematika senang. Iya, betul tuh. Bertanya, Ya, silakan Bapak. Saya nggak tempelkan di nah. sebagai yang tadi Bapak Utarakan. sampaikan Iya, betul. tentang Emang budaya positif, Pak. Iya. Tadi untuk menerapkan budaya positif, kadang-kadang kita tidak selalu lancar. Iya, betul. Tapi yang Bapak sampaikan juga menerapkan budaya positif tersebut jangan ada pemaksaan. Iya. Seperti itu ya. Betul, betul, Kalau betul. nggak salah, kan? Kalau nggak salah. Iya. Bagaimana Pak langkah yang mungkin yang paling baik dari yang baik supaya tidak ada pemaksaan tersebut? Contoh seperti ini. Ketika pas masuk, Iya. anak misalkan menyiapkan, kemudian berdoa. Ketika berdoa, anak-anak ada yang membaca doa, Iya. tidak. Bagaimana untuk menerapkan tersebut supaya tidak ada pemaksaan, Pak? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Beri aplaus untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa. Tapi dijawabnya nanti Pak. Kita akan bahas dulu mungkin ya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi nanti pada intinya Bapak bertanya bagaimana agar mereka mengikuti proses kegiatan pembelajaran itu dalam kondisi kesadaran gitu ya, tidak dalam paksaan gitu ya. Karena tentunya mereka juga dalam kondisi ingin kebebasan, ingin kesenangan, ingin menguasai kelas itu ya, untuk mengikuti kegiatan juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentunya nanti kita akan lanjutkan dulu ya Pak ya. Kita akan bahas insya Allah. Nah, di sini selanjutnya, materi selanjutnya terkait budaya positif itu adalah bagaimana motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya nih, ada motivasi ekstrinsik. Juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi intrinsik atau tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, seperti tadi ada pertanyaan bagaimana caranya agar mereka bisa mengikuti kegiatan dengan lancar. Nah, di sini tentunya kita mempelajari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik ya tentunya dari pihak luar, dari lingkungan, dan yang berikutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu ya tujuan disiplin positif. Artinya ketika nanti kita akan melihat seorang anak tidak mengikuti kegiatan dengan lancar, maka kita akan tanya apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa, apa yang harus dilakukan ketika siswa kelas 6 tidak mengikuti doa dengan lancar. Nah, Pak, jadi ditanya kenapa seperti itu, bagaimana cara menghargai diri sendiri ketika proses kegiatan akan dimulai. Nah, diantaranya adalah memunculkan motivasi dari dalam diri atau memunculkan motivasi intrinsiknya gitu ya, Bapak Ibu guru yang hebat gitu. Jadi karena tentunya perilaku manusia itu pasti ada dorongan. Pasti ada dorongan, baik dorongan yang dari dalam, dari luar, dari baik atau buruk, itu pasti selalu muncul. Kalau saya ya sebagai guru PAI dalam hal ini selalu menguatkan bagaimana niat itu menjadi bagian hal yang besar dalam proses kehidupan atau dalam proses pembelajaran. Para ulama mengatakan bahwa niat yang baik, niat yang baik itu akan berpengaruh besar. Niat yang kecil, niat yang sedikit juga akan berpengaruh besar. Maka dorongan atau niat itu akan berpengaruh dalam proses kehidupan sekolah kita, misalnya dalam masyarakat, terutama ya untuk diri kita. Nah, dan inilah tujuan disiplin positif. Kalau dalam Islam sebagai guru PAI,
saya menguatkan bagaimana niat teman-teman, niat kelas 6 misalnya ke sekolah teh mau ngapain, mau apa gitu ya. Niatnya mau belajar atau main-main. Kalau hanya sekedar main semata, ya berarti ada hal yang tidak didapat dari sekolah, yaitu ilmu gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini Bapak Ibu guru kan kita ada cara-cara mendisiplinkan siswa, dan kadang memang Bapak Ibu guru itu gagal ya, tidak sesuai dengan harapan tadi ya, apa yang diharapkan. Misalnya Bapak Ibu guru dengan hukuman ya. Bapak Ibu guru kalau mendengar hukuman menyenangkan atau menyeramkan? Tidak menyenangkan. Nah, tidak menyenangkan bukan gitu ya. Ketika ada, oh kamu dihukum, menyenangkan atau tidak? Oh, tidak. Nah, berarti Bapak Ibu guru di sini kita semuanya akan mempelajari bahwa konsep disiplin dengan identitas seperti ini, maka belum tentu bisa mendisiplinkan anak gitu. Belum tentu bisa terlaksana disiplin positif. Nah, yang pertama terkait hukuman. Nah, kan kalau orang mendengar hukuman, maka kadang menyakitkan kan ya. Weh, kamu dihukum gitu. Makanya Bapak Ibu guru tentunya tidak berusaha melaksanakan proses disiplin itu tidak dengan menyakitkan, karena tentunya hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman kan dihukum kan ya. Iya. Tidak nyaman, terus murid menjadi takut. Yang berikutnya sifatnya memaksa, terus menyembunyikan kesalahan, terus yang berikutnya menjadi rendah diri. Dengan hukuman itu siswa itu malah menjadi rendah diri, sehingga tidak menghasilkan disiplin positif. Begitu juga kadang kita juga memberikan penghargaan. Nah, kenapa memang kadang konsep dengan penghargaan itu gagal ya Bapak Ibu guru yang hebat? Karena kadang tidak efektif gitu ya. Bapak Ibu guru mungkin pernah memberikan hadiah kan ya? Hadiah permen 1 misalnya ya. Efektif tidak? Maksudnya panik tapi asal budak resep gitu. Tapi kan ya anaknya pertama kali bakal suka gitu ya. Tapi nanti akan muncul. Nah, betul Bapak. Alhamdulillah telah membantu saya. Itu ketergantungan, betul Bapak. Jadi motivasi ke depannya Pak. Oh, ingin meraih lebih baik gitu. Iya. Nah, ada yang mau berkomentar lagi? Ya, kalau penghargaan Bu Haji ya, kalau misalkan hari itu mungkin dia bangga gitu ya. Tapi kalau misalkan dibiasakan terus-terusan mah aku mau udah bosan, jadi dia atau sih kamari gitu. Ya. Bosan, jadi tidak ada dari pribadinya bahwa ketika saya melakukan itu adalah kebutuhan saya gitu. Iya. Memang itu mah awalnya niatnya ada kesadaran ya. Tapi hasil kesimpulan bahwa penghargaan tidak efektif itu hasil penelitian itu. Penghargaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa dulu? Iya, betul. Tapi kan kalau dari kan justru anaknya justru harus sering mungkin ngasih reward gitu ya. Ya, reward itu kan tidak harus dalam bentuk benda. Iya, betul. Hebat, kamu luar biasa, bisa dipertahankan gitu kan. Nah, Ya itu kan penghargaan. Iya. Iya. Penghargaan di sini mungkin maksudnya dalam bentuk fisik. materi, Ya, betul. Iya. Iya, betul. Dalam bentuk pujian boleh. Nah, iya betul. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat. Bukan penghargaan dari pengakuan atas perlakuan anak. Iya, betul. Nah, kenapa di sini disebut penghargaan tidak efektif? Karena memahami kata penghargaan itu diantaranya ya bisa dengan berupa fisik, berupa materi gitu ya. Nah, dalam hal kemarin ya misalnya bisa merusak hubungan gitu. Kadang kan gini, dikasih permennya yang 1 5, yang 1 2, ini memunculkan kecemburuan, merusak hubungan gitu ya, sehingga yang satu iri. Beda dengan nanti berupa ucapan seperti tadi ya, ucapan selamat. Yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Kenapa? Karena saya sudah dapat hadiahnya kok, yang ini mah saya jika bagian baturun gitu ya. Jadi tingkat kreativitasnya menurun gitu.
Yang berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai diri. Karena tentunya proses konsep ini ya di lapangan kadang kita lakukan. Nah, maka ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kalau kemarin itu kalau kemarin tadi ya, mohon maaf, kalau tadi gagal, kalau sekarang itu sukses. Nah, yang pertama itu kita tidak berbicara hukuman, tapi selalu menyampaikan setiap kamu melaksanakan sesuatu maka pasti akan ada konsekuensi. Jadi pemilihan bahasa juga mungkin ya Bapak Ibu guru, pemilihan bahasa itu akan sangat berpengaruh terhadap anak. Nah, Bapak Ibu guru ada yang pernah melaksanakan tidak dengan hukuman tapi dengan konsekuensi penggunaan bahasanya misalnya. Nah, ini penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan. Kenapa nanti dengan konsekuensi? Jadi, dalam setiap proses penguatan siswa itu pasti tidak dalam ini gitu, tidak bersifat menyakiti, tapi berkelanjutan, menstimulus gitu. Misalnya kalau di kelas kotor misalnya Bapak Ibu guru, kan kita tidak lantas kelas ini dihukum, kelas ini karena kelasnya kotor semuanya berdiri di lapangan misal gitu ya. Tapi kan distimulus, misalnya apa yang harus dilakukan ketika di kelas kotor, bagaimana konsekuensinya ketika kelas kotor, apakah nyaman atau tidak gitu ya. Nah, sehingga murid itu dirangsang dan bagaimana merespon ketika terjadi sesuatu gitu. Yang berikutnya adalah murid menghormati peraturan. Nah, nanti ketika distimulasi, respon murid muncul, maka yang dilakukan oleh murid itu dia berusaha menghormati peraturan yang dilaksanakan. Yang berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Karena tentunya ketika setiap konsekuensi itu dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada lagi perenungan kesalahan karena dia sudah sadar di awal. Itu ya Bapak Ibu guru. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu bagaimana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang berikutnya fokus pemecahan masalah jangka panjang, juga murid menghormati diri dan orang lain, murid memegang kontrol diri dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, ini diantara konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru, seluruh siswa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab dan juga fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Artinya proses dia di sekolah, proses penyelesaian masalah itu tidak hanya untuk jangka pendek, harus perlu waktu yang panjang. Nah, maka tadi apa sih restitusi gitu ya? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, ada yang pernah mendengar restitusi? Pernah ya, saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat. Restitusi ya, bukan retribusi. Ya, itu beda antara restitusi dengan retribusi. Jadi kalau retribusi mah Ibu bayar ya, kalau retribusi kan, kalau ini restitusi. Restitusi sekali lagi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ketika mereka bersalah, mereka harus belajar. Nah, di sini ciri-cirinya ya. Kita akan melihat bagaimana ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan. Bapak Ibu pernah salah? Pernah. Pernah salah kan? Pernah. Cuman Ada. Ya, yang namanya manusia pasti pernah salah. Apakah kita selalu belajar dari kesalahan atau mengulang kembali kesalahan yang sama? Nah, selalu tergantung ya. Karena hidup kita tergantung juga gitu. Belajar dari kesalahan. Jadi lamun salah teh hal yang wajar. Tidak ada manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Maka Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru juga manusia kan? iya. Pernah salah? Nah, sering. Sehingga nanti kita juga dalam proses menyelesaikan masalah, memperbaiki kesalahan anak itu, pastikan bahwa kita sedang mengajari manusia.
ya, bukan mengajari. Misalnya mohon maaf kan, kalau yang saya ketahui lihat di televisi, kalau anjing herder gitu ya, dilatih 2 kali, latih 3 kali, itu kan bisa gitu ya. Tapi kan itu hanya satu pengetahuan. Nah, beda lagi dengan manusia yang ada unsur rohaninya, ada unsur tadi motivasi dia banyak sekali. Sehingga ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, maka itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Ya, yang kedua, ketika manusia melakukan kesalahan, yang harus dilakukan adalah memperbaiki hubungan. Misalnya kan tentunya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman bertengkar, teman-teman ada masalah dengan teman yang lainnya, siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, kita perbaiki hubungan dan tentunya sambil ditawarkan. Apa yang harus dilakukan? Bukan dipaksa, kamu harus salaman gitu ya, betul, begitu kan ya. Kamu harus cepat salaman, padahal dalam kondisi paksaan, maka ditawarkan. Ya, ngagegel kalau bahasa. Maksudnya panik, terus di dulu ya, terus di nasi, terus misal pengen habis, pengen kursi apa terang-terang, Iya. Iya. Bener ya, mesti dia tos sama gitu. Kalau kamu ditarik kan mana teh? Iya. Tidak diingat. Waktu tadi pelototan itu dibentak lah, karena repot gitu kan. Tanpa pamit gitu. Nah. Tapi tidak ada cara gitunya untuk meredam emosi mereka gitu. Iya. Makanya nanti Bapak Ibu guru yang hebat ketika terjadi masalah misalnya ya, kan hal yang harus pertama kali dilakukan itu adalah kita ajak mereka dulu sambil duduk terlebih dahulu gitu ya. Ditenangkan dulu. Ditenangkan heula dua anak dia karena soalnya masih besok enak ada kumaha naon mimiti. Iya. Oh, si Abi mana aku kapan pisahkeun jeung eta ya gimana mah we dilarang jeung sakan Iya, ada komentar dari yang lain? Ada yang pernah terjadi misalnya seperti kasus biasanya diredam dulu. Iya. Diredam itu caranya dipisahkan Ya, gitu. dipisahkan, tapi sambil ditungguan kurang kali Iya. itu kan bisa repehna heula. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau mengomentari kasus tadi misalnya? Nah, makanya nanti Bapak Ibu guru yang hebat, yang pertama tentunya kita panggil dua-duanya. Kita panggil dua-duanya, sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Sehingga dia harus sadar dulu gitu bahwa ketika seorang manusia melakukan suatu kesalahan, maka itu hal manusiawi. Yang berikutnya adalah ketika dua manusia dia melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya mau ribut terus gitu ya, mau terus bertengkar, atau mau diperbaiki hubungan? Bagaimana rasanya ketika kita bertemu dengan orang yang kita benci? Apakah hati kita tenang atau tidak gitu ya? Nah, nah, apakah biasa wae? Tidak mungkin. Pertanyakan berarti. Nah, betul. Dasar manusianya dipertanyakan katanya. Nah, gitu ya. Tidak nyaman gitu kan? Nah, betul. Apalagi hari ini Bapak Ibu guru yang hebat, kan kadang ada yang namanya di dunia kesehatan itu rame ya psikosomatis gitu ya. Orang yang hatinya ngegegel gitu ya Bu Haji ya. Mangkel, kesel, itu kan nanti ngedumel, itu kan nambah masalah gitu ya. Maka Bapak Ibu guru yang hebat sampaikan. Nah, itu. Betul. Sehingga kalau dalam bahasa Sunda mah goreng hate. Beda dengan sambal goreng. Kalau sambal goreng mah enak, kalau goreng hate mah tidak enak gitu. Nah, gitu. Goreng hati ayam itu beda lagi. Tambahan berarti ada kata ayamnya. Jadi itu ya, jadi perbaiki hubungan, ditawarkan. Yuk, bagaimana rasanya ketika kamu punya masalah dengan teman yang lainnya? Apakah enak atau tidak? Kita kan hidup tidak hanya hari ini, jangka panjang.
bisa jadi sampaikan kisah, misalnya punya bapak ibu guru juga dulu punya masalah dengan teman, bapak ibu guru dulu juga di usia kecil misalnya pernah bermasalah, lalu bapak ibu guru, bapak dulu ya misalnya bapak ketika dulu ya memaafkan karena yakin memaafkan itu adalah hal terbaik, memperbaiki hubungan itu adalah hal yang terbaik, karena bisa jadi teman-teman bapak misalnya hari ini ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pegawai PLN misalnya, kan kita butuh saling membantu. Nah, maka ditawarkan, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Apakah senang nih bertengkar? Senang tidak? Tidak. Nah, itu kan bukan kebutuhan dasar manusia. Artinya ketika dia bertengkar, dia tidak dalam keadaan yang senang. Nah, berikutnya menguatkan karakter bukan tindakan. Nah, kalau kita sebagai anak yang soleh misalnya ya, apakah benar gitu ya bertengkar gitu ya, bertengkar, apalagi dalam Islam bertengkar lebih dari 3 hari itu kan tidak boleh ya, dibenci. Nah, makanya bapak ibu guru yang hebat terus kuatkan karakternya sebagai pelajar. Tadi profil pelajar Pancasila kan kita harus beriman dan bertakwa, jujur, berkebinekaan global, harus saling menghargai, toleransi, mandiri, itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, menguatkan pada fokus dan solusi. Nah, ketika nanti sampaikan mau apa yang harus kita cari alternatif atau solusinya, kita harus tawarkan solusinya seperti apa agar disiplin itu bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya Bapak Ibu Guru, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah proses tertinggi. Nah, yang pertama adalah hukuman. Kalau hukuman, guru memberikan hukuman dengan menyapu halaman. Ini kan ya, biasanya gitu kan ya? Betul tidak Bapak Ibu Guru? Kalau ada masalah di kelasnya, suka menyuruh menyapu halaman? Tidak. Atau ada lagi tidak yang sifatnya hukuman? Paling marah-marah. Nah, Mengerjakan PR-nya di luar kalau mengerjakan PR di luar itu misalnya. kelas maksudnya. Nah, kalau Bapak guru yang lain ketika ada murid tidak mengerjakan PR, apa yang dilakukan? Tidak memberi nilai. Nah, kalau hukuman ya tadi dengan menyapu halaman, marah-marah gitu ya. Memberi peringatan ya. Jadi ada kartu kuning, kartu merah gitu ya. Itu bagus. Jadi itu. Besok pokoknya diselesaikan gitu. Nah, itu berarti kalau hukuman itu memang kadang hasilnya tidak bagus. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Nah, kalau guru tadi Bu Haji betul tadi memberikan konsekuensi, misalnya kalau tidak mengerjakan PR sekarang pagi-pagi misalnya, nanti waktu istirahat kerjakan. Bapak Ibu guru tunggu sampai tuntas gitu ya. Itu konsekuensi, karena tentunya ketika dia diberi hukuman belum tentu tugasnya selesai. Tapi dengan konsekuensi dia akan memahami proses pembelajaran dengan tuntas. Guru tegas dan murid menghormati aturan. Nah, maka di sini ada restitusi. Restitusi itu akan bertanya lagi kepada siswa, misalnya bagaimana kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak gitu. Ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, ditanyakan dulu. Yang berikutnya membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kalau di restitusi itu makanya lebih humanis gitu ya Bu ya. Nanti ditanya, "Cing, kunaon sih?" gitu ya. Ya, "Cing, kunaon teu ngerjakeun PR teh?" gitu. Paribasana teh lupa. Oh. Nah, paribasana teh lupa gitu ya. Ada lagi yang tidak lupa selain lupa? Ketinggalan. Nah, berarti nanti diselesaikan masalahnya. Misalnya, oh iya kalau lupa, nanti misalnya Bapak Ibu guru bisa bantu melalui mengkonfirmasi lewat orang tuanya gitu ya. Diselesaikan gitu. Diselesaikan masalahnya. Kalau ketinggalan misalnya, berarti diberitahu, nah kalau jam 5 itu setelah bangun tidur, sholat subuh,
Nah, betul. Periksa dulu. Tidur malam-malam. Oh, boleh. Sebelum tidur? Boleh. Sesudah tidur? Boleh. Selama. Nah, asal tidak ketinggalan. Gitu ya. Sehingga nanti gurunya akan terbuka. Iya, dulu juga. Mungkin ya kita manusia nih, kita kembalikan bahwa kita juga pernah jadi murid gitu ya. Bapak oge baheula gitu ya. Bapak oge baheula pernah ketinggalan. Bener wae kudu teh kitu. Hah? Asa bener wae. Iya. Tapi alhamdulillah ketang kamari Iya. di pasian PR-nya Iya. itu matematika. Selalu diingatkan Pak Andi, kamari ya Pak. Kamari oke diemutannya Iya. KDPR. Alhamdulillah 100% anak mengerjakan. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kan berarti. Aku asal kalau nanya. Oh iya. Ya gurunya juga harus selalu memberikan apa teh? Membantu menyelesaikan gitu ya. Ya mengingatkan Nah. kembali. Gitu. Nah, kan cara menyelesaikan itu bisa dengan menginformasikan, menguatkan informasi itu, mengingatkan lagi gitu ya. Apalagi ya hari ini ada alternatif, yaitu misalnya ada WA group gitu ya, itu diingatkan. Sehingga gurunya terbuka, santai ya, maksudnya memahami. Teka bebanan lagi, teka marahi, ya benar. Jadi alhamdulillah kemarin juga KDPR, walaupun ada yang belum mengerjakan PR masih ada waktu. Besok mau ibu periksa, alhamdulillah pas tadi ngantri gitu PR, badai bikin PR. Nah, alhamdulillah ngabri, iya dengan sadar kan ya? Iya. Jadi alhamdulillah dengan sadar. Yang itu guru terbuka ya. Guru terbuka, dan yang berikutnya adalah murid menghormati diri dan orang lain. Jadi ketika dia dengan restitusi ini, ketika dia ada sebuah kesalahan, dia memahami diri, juga dia menghormati orang lain juga. Ketika orang lain tidak mengerjakan PR atau lupa, itu disurahkan gitu ya. Tidak muncul ancaman berupa ucapan, berupa perbuatan ataupun isyarat. Karena tahu bahwa ya ada setiap manusia masalah, gitu, pernah salah gitu. Setiap manusia itu ya pernah benar, pernah salah, sehingga kita harus menghargai dengan baik. Iya, kalau anak disurahkan teh bisi akhirnya teh minder gitu. Nah, iya betul ya. Ini jadi ini Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol dalam proses pembelajaran. Ada kira-kira, silakan boleh dipelajari, mau pilih yang mana? Ada mau pilih yang mana? Teman aku. Ya. Bagaimana teman yang pemantau? Karena teman adalah bisa apa ya? Bisa Iya. saling memotivasi juga. Oh iya, saling ini. Saling mengingatkan. Anak-anak teman kita. Iya. Teman apa? Mau menjadi penghukum? Enggak, kali. Tidak. Mau membuat rasa bersalah? Enggak. Tidak. Jadi teman? Iya. Iya. Jadi pemantau? Iya. Jadi pemanajer? Nah, Kayaknya harus. jadi dalam proses kegiatan pembelajaran, manusia itu dalam kondisi kontrol ini diantaranya. Dalam posisi misalnya seorang diktator gitu ya, dia menjadi penghukum. Guru menghukum gitu ya. Guru menjadi penghukum. Gimana kira-kira ini guru yang baik atau bukan? Bukan. Jadi setiap ada masalah langsung dihukum. Seharusnya mah dinasihati dulu. Nah, kan seharusnya nanti di posisi teman dulu misalnya ya. Nah, ini posisi teman. Posisinya diusahakan memang juga bagaimana cara duduk itu akan berpengaruh. Nah, pembuat rasa bersalah. Pernah menjadi guru yang seperti ini? Pembuat rasa. Jadi nah, bisa jadi pernah ya Bapak Ibu guru yang hebat. Maka kontrol yang baik tentunya sebagai teman. Ajak ngobrol, banyak berdiskusi di sela-sela kesibukan kita, mengajak berdiskusi siswa gitu. Nah, kita juga sambil memantau dan tentunya manajer. Kita bagaimana mampu mengelola siswa, mengatur dengan baik sehingga
kita memiliki posisi yang baik di depan anak-anak. Contoh posisi kontrol. Misalnya ada kasus nih Bapak Ibu guru hebat, murid tidak memakai topi dan sepatu seragam saat upacara. Nah kan, kalau di sini ada penghukum, patuhi peraturan baris terpisah. Terus yang berikutnya pembuat rasa bersalah, misalnya berapa kali Bu Guru berulang kali bilang kamu terlambat misalnya, atau tidak memakai topi. Teman, nah kalau kita sebagai teman mah, ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali lebih tertib gitu. Nah itu ya, ini sebagai teman. Ya. Nah, misalnya. Nah, betul. Misalnya, ya. Saya bertanya Pak. Silakan Pak. Nah, ini kan kelihatannya dari 3 komponen ini sebagai posisi kontrol yang paling aman mungkin teman ya Pak ya. Wah, luar biasa. Itu mungkin. Tapi apakah di sini pun ada kelemahannya? Saya mau tahu gitu kan. Ada yang mau ikut menjawab Bapak Ibu guru? Boleh? Apakah ada sisi kelemahannya sebagai teman? Ada baiknya sebenarnya, tapi terkadang anak itu ketika mereka menganggap kita sebagai teman, mereka kadang kurang menghargai kita sebagai Iya. orang tua di sekolah. Mungkin posisi kita lebih di manajer, di apa deh bajunya. Kapan kita memposisikan sebagai teman, kadang-kadang jadi sesuai kebutuhan di Iya. Tidak harus jadi teman, kadang kita supaya ngalunjakna lah kita. Iya. Tidak dihargai. Cenah pira si ibu anu, pira si bapak anu. Iya. dijadikan teman baik. Nah, iya betul. Terima kasih Ibu guru yang hebat. Artinya Bapak memang tidak mutlak kita posisinya harus selalu Jadi teman. Karena tentunya pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Maka, nah betul. Lihat situasi, kondisi dan toleransi. Ya, satu waktu apakah kita lantas menjadi teman ketika ada yang melanggar aturan posisinya? Nah ini harus betul-betul melanggar berulang kali misalnya. Apakah kita sebagai teman harus betul-betul lihat situasi, kondisi dan toleransi. Yang berikutnya adalah pemantau. Misalnya kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya? Sambil dipantau tentunya. Yang berikutnya adalah manajer. Kamu tahu apa kesalahanmu, bagaimana memperbaiki kesalahanmu gitu. Nah ini kan posisinya berarti ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Tidak selalu kondisinya langsung manajer, langsung jadi pemantau. Bisa jadi yang paling tepat itu yang menjadi teman gitu ya Pak ya. Makanya terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Jadi satu waktu kita menjadi teman, satu waktu kita menjadi pemantau, satu waktu lagi menjadi manajer. Gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Nih keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa kita memulai dalam setiap kelasnya itu ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, misalnya nih, mengapa ada peraturan menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ini keyakinan atau peraturan? Peraturan. Terus mengapa kita memiliki aturan pakai masker dan cuci tangan? Kenapa? Covid Kemarin mah Covid. Nah, Mah biasa. kalau memakai helm itu tujuannya untuk apa? Melindungi kepala. Nah, apakah karena takut polisi misalnya, takut ditilang, atau karena ingin keselamatan? Itu adalah sih awalnya berawal dari takut ditilang polisi gitu. Nah, kan Hal yang sebenarnya untuk melindungi kepala. nah, ada yang mau menjawab? Emang iya benar, Abi mah Nah, emang iya. Nah. Awalnya kan kena ditilang gitu, padahal yang sebenarnya bukan itu, Pak. Nah, maka kalau nanti Ibu muncul keyakinan, maka yang muncul itu adalah bahwa memakai helm itu untuk
keselamatan, untuk keselamatan. Jadi bukan karena ingin ditilang polisi. Terus yang berikutnya, mengapa pakai masker dan cuci tangan? Biar sehat. Nah, kan supaya sehat, bukan karena aturan misalnya harus pakai masker semata. Tapi itulah makanya harus muncul keyakinan kelas. Nah, kegiatan membuat keyakinan, misalnya berdiskusi tentang kesepakatan belajar, merumuskan kesepakatan belajar menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Nah, misalnya ini adalah keyakinan kelas 2 misalnya. Nah, ini ya Bapak Ibu guru yang hebat, misalnya kami guru dan murid saling menyayangi, menghargai, kami guru dan murid yang disiplin, kami guru dan murid yang tanggung jawab. Nah, ini jadi bagaimana pembentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat bentuk positif, sedikit agar mudah, sedikit ya, berarti simple kata-katanya teh gitu. Cuma satu kata. Wah, bisa satu kata. Kalimat apa yang Nah, itu. Nah, itu simple, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Terus semua warga dilibatkan saat membuat. Jadi ketika dibuat, maka pastikan dilibatkan. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tadi kan suatu kondisi untuk menyelesaikan masalah, caranya memang ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, ini diantara alternatif menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu misalnya. Terus validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini kan bisa berbeda-beda ya caranya gitu ya, tergantung kondisi di lapangan, Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang hebat, kegiatan diseminasi budaya positif sudah salah selesaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru yang hebat? Sudah cukup, Alhamdulillah. sudah jelas dan sudah mengerti insya Allah. Alhamdulillah. Pak Jana, Oh iya, Pak Jana terkait Tadi pertanyaan yang itu ya, yang ketika anak ngobrol itu. Nah, tadi apakah Pak Jana masih ada pertanyaan, masih belum terselesaikan dari jawaban yang tadi? Saya sekilas tadi menjawab gitu ya. Iya, tadi Bapak pas tadi bertanya, Bapak langsung mengklik selanjutnya, dan itu sebagai penjelasan mungkin Bapak. Iya. Ya, itu saja. Bapak Ibu guru yang hebat, sekali lagi saya sangat bersyukur diberikan kesempatan menjadi calon guru penggerak. Ini dari dukungan Bapak Ibu guru yang hebat semuanya, dari Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa mendukung saya. Tentunya semoga apa yang hari ini saya dapatkan bisa di-sharingkan kepada teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Saya mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat. Beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir sudah tuntas. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.